Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita diampuni dosa-dosanya, disehatkan badannya, dan diberikan rezeki yang berkah bagi keluarga kita, dan dijauhkan dari api neraka, dan kita bisa masuk surga. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini saya akan menerangkan, yaitu dijilati kucing, apakah itu najis? Dalam kesempatan ini saya akan membahas ketika kita sedang main atau sedang bercanda dengan seekor kucing, ketika kita dijilati, apakah itu jilatannya itu najis atau tidak? Maka dari itu, biar kalian tahu itu hukumnya najis atau tidak, saya akan memberi keterangan bahwa kucing termasuk salah satu hewan yang dekat dengan manusia. Kebanyakan masyarakat memelihara kucing di rumahnya, baik kucing Anggora ataupun kucing biasa. Keberadaan kucing di rumah seseorang seperti keberadaan pembantu rumah tangga keluar masuk rumah majikannya. Kucing memang termasuk hewan karnivora, pemakan daging, tapi ia terkadang makan rumput di depan rumah. Bahkan terkadang ia makan nasi dan kerupuk. Dulu, di zaman Nabi, kucing memang sudah menjadi peliharaan para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pernah membahas tentang masalah kucing. Beliau juga senang terhadap hewan yang satu ini. Ceritanya, Sayyidina Abu Qatadah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu suatu ketika meletakkan wadah yang berisi air di tempat biasa untuk wudhu. Lalu salah satu keluarganya memberitahu bahwa ia melihat kucing memiringkan wadah. Ia minum darinya. Apakah kesucian air yang terdapat dalam wadah tetap terjamin? Beliau langsung menyampaikan hadis tentang kucing yang didengar langsung dari Rasulullah SAW. Mengenai cerita Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kucing tidaklah najis, karena ia termasuk hewan yang berkeliling di rumah kalian." Bulughul Maram halaman 14. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah pada umatnya yang memelihara kucing. Ia termasuk hewan yang suci, dikarenakan seringnya keluar masuk rumah seseorang. Bekas jilatannya tidak najis. Bahkan air sisa minuman kucing juga tidak najis. Inilah prinsip Islam. Tidak menyulitkan pemeluknya dan penuh kasih sayang. Dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 1 halaman 44-45 dijelaskan tentang kandungan hadis di atas, yaitu pertama, dalam setiap hal sekecil apapun, apabila kita tidak tahu atau paham, maka bertanyalah pada yang lebih tahu. Tidak perlu sungkan atau malu, lebih-lebih dalam urusan agama.
baik kepada yang lebih muda atau yang lebih tua. Intinya, bertanya sebelum tersesat adalah lebih baik daripada tersesat dulu, baru bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl 16:43. Kedua, berbelas kasih pada hewan, termasuk pada kucing. Artinya, ketika kucing menjengkelkan, misal mencuri ikan di dapur, kencing sembarangan, dan lain-lain, maka kita tetap harus menyikapi dengan bijak. Jangan langsung main pukul, apalagi sampai disiksa. Kita harus sadari bahwa kucing bukan manusia. Ia tidak bisa cari makan sendiri karena sudah menjadi jinak, tidak liar lagi. Ditambah kadang karena keteledoran kita menaruh ikan sembarangan. Kucing juga tidak mengenal kamar mandi. Jadi ia buang kotoran terkadang sembarangan. Sekali lagi, jangan sampai keterlaluan dalam memberi efek jera pada kucing yang nakal. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang perempuan yang masuk neraka gara-gara menyekap kucing tanpa dimakan hingga mati. Namun, ketika kita tanpa sengaja menyakiti, bahkan membunuh kucing, maka tentunya tidak ada catatan hukumnya. Misal di jalan raya, kita menabrak kucing. Jika masih hidup, rawatlah. Jika langsung mati, maka kuburkanlah. Bukan karena ia bertulah, tapi karena bangkainya dapat mengganggu orang lain yang lewat. Sangat keliru orang merasa ketakutan ketika menabrak kucing, tapi malah biasa-biasa saja ketika menabrak ayam tetangga atau hewan yang lainnya. Intinya, ketika masih bisa menghindar dan tidak membahayakan diri sendiri, maka lakukanlah. Jika sudah tidak nutut, maka jangan sampai membahayakan pada dirinya. Ketiga, hadis tersebut menunjukkan kesucian kucing dan bekas jilatannya. Jadi, misal kita dijilat kucing, air liurnya tidak najis dan tidak menajiskan. Keempat, mulut kucing itu bisa najis ketika terdapat najis di mulutnya. Hakikatnya bukan mulutnya yang najis, tapi ia hanya mutanajis. Misal, ada kucing baru makan tikus, di mulutnya terdapat sisa darah tikus. Kita tidak perlu membasuh mulut si kucing, karena ia menjadi suci sendiri setelah bekas darahnya hilang, entah dengan dijilat sendiri atau yang lainnya. Setelah ia kembali lagi dalam keadaan bersih, maka langsung jadi suci. Kesimpulannya, bekas jilatan kucing hukumnya suci. Itulah keterangan ketika kita dijilati seekor kucing, itu hukumnya tidak najis. Semoga kalian paham dengan keterangan saya ini. Jangan lupa untuk dukung channel Putra Lanang dengan cara pencet tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.